Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara fardu ain juga yaitu kullu ibadatin aujabaha syar'u ala kulli wahidin. Setiap ibadah yang diwajibkan syariat pada setiap hamba, walaupun mungkin tidak wajib bagi kita. Contoh mislu ilmi zakah. Ilmu zakat. Kalau yang belum punya harta, dia kan nggak wajib zakat, kecuali zakat apa? Zakat fitrah biasanya kita semua zakat. Misalkan zakat mal, maka orang yang punya harta wajib mempelajari ilmu zakat. Atau orang sudah mampu menunaikan ibadah, udah daftar nih tahun depan berangkat, maka dia wajib mempelajari ilmu haji. Mempelajari ilmu haji. Kalau yang belum berarti belum apa? Belum ilmu fardu ain. Tapi kalau mau berangkat haji wajib ya tahu ilmu haji. Nanti kita nih mau Ramadan, mau bulan puasa, wajib tahu ilmu puasa. Paham Ibu? Makanya disebutkan kata para ulama afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama itu bukan ilmu yang tinggi-tinggikan, tapi ilmu keadaan. Maaf, ibu lagi belajar sholat, berarti ilmu yang paling utama ilmu apa? Ilmu sholat. Bapak lagi mau masuk bulan Ramadan, berarti ilmu yang paling utama ilmu apa? Ilmu puasa. Bapak mau menunaikan ibadah haji, berarti yang paling utama ilmu haji. Mungkin ada yang belum nikah, mau nikah, yang paling utama mempelajari ilmu nikah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Ilmu yang hukumnya fardu. Ada juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Seperti misalkan memandikan mayit. Memandikan apa? Memandikan mayit atau memandikan jenazah. Mengkafani, mengkuburkan jenazah. Jadi kalau salah satu kampung sudah ada yang bisa aman. Ya, kalau di Al-Falah nih pengurusnya udah ada yang bisa ngurus, berarti yang lain aman. Kalau belum ada Pak DKN PR ini harus ada yang bisa untuk mengurusi jenazah. Karena kita semua camat, kita semua apa Bu? Calon mati. Dan mati tidak melihat umur, tidak memandang umur. Sekalipun ada yang mengatakan saya temannya malaikat Israel sama, malaikat Israel nggak kenal teman. Yang kaya mati, apalagi yang yang muda apalagi yang tua, yang sehat, apalagi yang Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi disitulah kita penting tahu bahwasanya hukum menuntut ilmu yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Di antara yang fardu kifayah hafal Quran. Jadi salah satu daerah harus ada yang hafal Quran. Kemudian ilmu faraid, ilmu waris itu hukumnya fardu apa? Kifayah. Harus ada yang tahu tuh. Ilmu apa? Ilmu falak. Ilmu apa Bu? Ilmu falak. Harus ada yang tahu. Jadi nanti yang nentuin kalender masuk bulan Hijriah, ya, itu harus ngerti yang namanya ilmu falak. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, biar nanti ada pertanyaan ya, Ibu. Kedudukan orang yang berilmu, kedudukan orang yang bahkan melebihi orang yang beriman. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Tapi kalau beriman plus memiliki ilmu, derajatnya jauh tinggi.
di sisi Allah Subhanahu. Kalau derajat bukan di dunia, kalau derajat bukan di apa Bu? Di dunia. Ustaz, katanya yang berilmu derajatnya lebih tinggi, kok lebih kaya saya mau Ustaz bisa? Ingat, derajat bukan di dunia. Derajat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia disebut martabat. Disebut apa? Martabat. Orang kaya martabatnya lebih. Tapi kalau derajat belum tentu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu, dan nanti di yaumul. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu riwayat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa Abu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnahu. Bandingan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, bandingan Nabi dengan para sahabat. Jauh mulia orang yang berilmu. Jadi berilmu bainas sama was sumur, antara langit dan sumur, antara langit dan bumi. Saking mulianya orang yang memiliki ilmu. Dulu ada kisah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ahli ibadah puluhan tahun. Dia nggak mau menikah. Alasannya apa? Kalau saya menikah, nanti saya tidak fokus ibadah, fokusnya ngurusin istri. Akhirnya dia nggak mau menikah ibadah, tapi dia punya keledai, para hadirin. Punya apa? Keledai. Sehingga ketika ditanya ulama, bagaimana kalau syahwatmu memuncak? Ya aku berhubungan sama keledai. Innalillahi. Dianggapnya tidak berzina karena dia hanya pandai beribadah tapi tidak memiliki ilmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang mengamalkan tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima Allah Subhanahu. Mengapa para hadirin? Saya tanya sama Pak DKM. Pak DKM kira-kira yang dibutuhkan oleh jamaah apa? Ilmu-ilmu yang sedang dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa jelaskan sesuai dengan apa kebutuhan jamaah Masjid Jami' Al-Falah. Kalau Ustaz ini ibu-ibu bapak-bapak lagi pengen belajar wudu misalnya, nanti kita bahas wudu. Pengen belajar sholat, nanti kita bahas sholat. Karena itu ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai maaf, toharoh belum paham, kita udah kemana-mana. Wudu belum paham, kita udah kemana-mana. Mandi besar belum paham, baliknya udah dari kapan? Kita udah kemana-mana. Maka yang dasar-dasar ini jangan kita remehkan. Jangan kita remeh, karena kata Nabi, engkau jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Bisa jadi amal yang kecil itu malah menjadikan kau masuk surga. Dan engkau jangan meremehkan dosa sekecil. Bisa jadi dosa yang sekecil itu membawa dirimu ke api neraka. Na'udzubillah subhanahu. Imam Ghazali, para hadirin, ketika ada salah satu orang yang kenal beliau bermimpi, kemudian dimimpikan oleh Imam Ghazali, ditanya, wahai Imam, apa yang menjadikan engkau mendapatkan kenikmatan? Bukan dari karangan kitabnya yang luar biasa. Ternyata Imam Ghazali ketika mengarang kitab, ada satu lalat yang kehausan, minum dari tinta Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali biarkan sampai hausnya hilang. Kata Imam Ghazali, sebab itu aku mendapatkan kerinduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekecil apapun ibadah tidak boleh diremehkan. Sekecil apapun perbuatan dosa jangan sampai diremehkan. Bahkan ada orang yang dihalau masuk surga sebab dia mematahkan ranting pohon orang lain, mengambil ranting pohon tetangga. Tanya Mas hati-hati. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Wah, ini luar biasa. Kata Sayyidina Abbas, seorang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Bayangkan bandingannya, satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh apa? Setan dibandingkan orang yang 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat innama yasyallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dengan Allah adalah para ulama karena tahu ilmunya. Qala Syafi'i rahimahullah, telah berkata Imam Syafi'i, thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah. Menuntut ilmu, maaf Bapak, duduk dari antara maghrib dan isya. Ibu-ibu duduk dari antara maghrib dan lebih utama dibandingkan sholat sunnah beberapa rakaat. Bahkan dibandingkan ratusan rakaat sholat sunnah lebih mulia menuntut ilmu. Makanya dulu ketika Imam Syafi'i bersilaturahmi kepada muridnya Imam Ahmad, nginep Imam Syafi'i itu apa? Ketika nginep, beliau seperti orang biasa waktunya tidur ya beliau tidur. Nanti subuh bangun. Sampai anaknya Imam Ahmad protes, wahai ayahandaku, ini yang kau sebut sebagai gurumu yang mulia. Aku melihat sholat tahajudnya lebih banyak kau. Saya lihat gurumu Imam Syafi'i semalam tiduran, pas adzan subuh baru bangun. Jadi putri daripada Imam Ahmad ada 3 keganjalan kepada Imam Syafi'i. Yang pertama, nggak sholat malam. Yang kedua, pas bangun langsung sholat subuh. Yang ketiga, makannya rakus. Kata Imam Ahmad, wahai putriku, engkau tidak boleh berburuk sangka. Tanyakan langsung kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya semalam tidak sholat tahajud karena sedang memecahkan beberapa masalah di dalam masalah fikih. Jadi Imam Syafi'i kan terkenal ahli fikih. Jadi ada beberapa masalah yang beliau selesaikan, bahkan puluhan bahkan ratusan permasalahan fikih diselesaikan oleh Imam Syafi'i dari habis isya sampai subuh. Kenapa saya langsung sholat subuh nggak wudhu dulu? Karena saya nggak tidur. Imam Syafi'i badannya aja tiduran, tapi beliau nggak tidur. Orang yang tidak tidur wudhunya tidak jadi langsung ikut sholat. Yang ketiga, kenapa ratus? Karena saya tahu ayahmu Imam Ahmad adalah orang yang mulia, orang yang baik. Pasti hartanya, makanannya dicari dengan cara yang halal. Maka ketika aku makan yang sudah jelas ini makanan halal yang dibuat oleh orang yang mulia, maka seharusnya saya makan yang baik. Subhanallah. Ini perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, orang yang mulia, orang yang baik. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Mohon izin ya, saya sambil live TikTok. Barangkali ada yang bapak-bapak, ibu ada yang ibu-ibu nih biasanya ada pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti semuanya paham. Alhamdulillah. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya Pak Ketua gitu kan, tanyakan aja kepada DKN apa yang belum paham daripada ilmu-ilmu agama syariat, entah wudu, toharoh, entah mandi besar, entah sholat, entah yang lainnya. Gak apa-apa, kita request, nanti kita bahas supaya nanti apa yang kita lakukan sesuai dengan ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu ibadah kita ditolak. Kalau khusyuk beda, ikhlas sama khusyuk beda. Ikhlas dan khusyuk menentukan pahala yang banyak. Tapi kalau ilmu fatal, urusannya sah tidak sah. Orang, makanya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin
Beliau mengatakan ilmu pondasi utama. Sebab orang ibadah dengan ilmu, walaupun dia tidak ikhlas, tapi menggugurkan kewajiban. Paham nggak Pak? Menggugurkan kewajiban karena sudah didasari dengan ilmu. Jadi sholatnya sah, menggugurkan kewajiban, walaupun mungkin pahalanya sedikit kurang ikhlas misalnya. Tapi ada orang ibadah tanpa ilmu, walaupun ikhlas, tetap ibadahnya nggak sah. Ibadahnya karena nggak didasari dengan ilmu, karena ilmu berbicara sah atau tidak. Kalau ikhlas berbicara pahala. Kalau pengen pahalanya banyak, ikhlasnya harus tapi masalah sah atau tidak sah harus dengan ilmu. Gimana cara sholat khusyuk? Oh iya, cara sholat khusyuk ya, berarti banyak nih yang sholatnya nggak khusyuk ya. Karena memang sholat khusyuk nggak bisa instan ya Pak DKN. Sholat khusyuk itu butuh latihan. Ya. Tapi para ulama yang pertama caranya dengan ilmu, ini lagi bahas ilmu. Dengan ilmu kita harus tahu ilmu khusyuk. Harus tahu ilmu khusyuk. Di antaranya dijelaskan khusyuk itu paling minimal sadar. Paling minimal sadar. Ketika Allahu Akbar kita sadar lagi takbir.